Ya, perkenalkan, nama saya Rahayu Ramadhani dengan nomor NIM 0497600577. Di sesi video ini saya ingin memperjelaskan cara menjawab tugas 3, yang dimana isi soalnya terdiri dari buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu dari golongan A dengan gaji 5 juta, dan golongan B dengan gaji 6.500.000 dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji array 0, dan golongan B akan mengambil gaji array 1, dan golongan C maka akan mengambil gaji array 2. Buat persen array lembur dari 30%, 32%, 34%, 36%, dan 38%. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Kalau lembur 1 jam berarti 30% dari gaji. Lalu kalau lemburnya 2 jam berarti 32%. Lalu kalau lemburnya 3 jam berarti 34%, dan jika lemburnya 4 jam 36%. Dan jika karyawan lembur lebih dari 5 jam maka akan mendapatkan 38%. Lalu input pada program adalah golongan dan jam lembur. Output tampilkan ke layar jumlah penghasilan dari gaji golongan plus gaji lembur. Oke, pertama-tama kita buka Viscode-nya. Ini sebelumnya sudah saya buat, kita buat lagi saja. New folder di sini saja. Oke. Saya taruh di sini tugas 3.java. Lalu masukkan lagi di sini tugas 3. Oke, sudah seperti ini. Kita run Java-nya dulu. Jika sudah seperti ini, tandanya sudah bisa dijalankan Java-nya. Kita tambahkan file sesuai saya kasih penghasilan karyawan. Nama filenya seperti yang tadi, ya, penghasilan karyawan saja. Penghasilan karyawan
Jangan lupa belakangnya ditambahin dot Java agar menjadi L Java. Oke, kita sudah seperti ini. Oke, kita masukkan saja dari import Java until scanner. Kita masukkan yang tadi. .scanner. Jangan titik duanya. Penghasilan karyawan Java. Penghasilan karyawan Java. Lalu kita masukkan public kelas penghasilan karyawan. Pastikan nama file ini sama yang ini. Pastikan nama file yang ini sama dengan yang ini ya. Lalu kita tambahkan public static. Sama dengan itu yang pertama itu 5 juta, lalu 6.500.000 ya, 6.500.000, lalu 9.500.000, 9.500.000. Oke. Kita masuk. Ini untuk deklarasi
Polysestic Fluid Mainstream Arts. Sudah gini, lalu kita boleh tambahkan tanda strip 2 agar tidak terbaca. Deklarasi rai golongan deklarasi gaji atau golongan. Lalu masukkan yang tadi, login gaji 5 juta, 6 juta 500 dan 9 juta 500. Lalu masukkan lagi deklarasi array persen lembur. Persen lembur. Tinggal masukkan saja. Nah, ini kita ganti jadi persen lembur. Persen lembur. Persen lembur. Ini tinggal diganti 30 ya. Lalu 30, lalu 32, lalu 34, lalu 36, lalu 38. Setahu saya ya sih 30, 32, 36, 38 ya. Lalu deklarasikan scanner inputnya. Scanner input dengan cara seperti ini. Scanner sama dengan new scanner system new scanner system in. Oke. Lalu kita input golongan dengan cara masukkan sistem print out ya. Jangan no yes. Sempat print. Sorry. Masukkan golongan A atau golongan B atau golongan C.
masukkan input jam lembur. Jam lembur dengan cara input jam lembur sama sistemnya. Masukkan golongan jam lemburnya. Jam lembur di bawahnya in jam lembur in jam lembur scanner membuat variabel gaji. Membuat variabel gaji lembur, gaji pokok dan gaji lembur ya. Gaji lembur. Dari input jam lembur kita ke membuat variabel gaji pokok dan gaji lembur. Kita enter saja. Dari in gaji pokoknya dulu itu sama dengan 0. Lalu double gaji lembur sama dengan 0. Gaji pokok, in gaji pokok, double gaji lembur. Oke, lalu menentukan gaji pokok, menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Yang di input
golongan sama dengan A maka sama dengan atau sama dengan golongan A nya kita kasih ke A kecil saja, jangan lupa tanda kutipnya, kutip 1 A kecil saja, lalu kita tutup kurung, buka kurung, oke ya, sesuai. Kenapa dia merah ya? F golongan sama dengan A atau golongan sama dengan A. Oke, berarti gaji pokok sama dengan 0, sama dengan gaji sama dengan 0 ya. 0. Oke. If golongan A atau golongan sama dengan A, gaji pokok sama dengan gaji oke, biar cepat kita copy lalu kita tambahkan di sini. Itu kan ada golongan A, B, dan C ya. Nanti kita bikin 3 di sini. Oke. Misalkan golongan A sama dengan golongan A itu sama dengan 0, maka golongan B besar sama dengan golongan B kecil itu sama dengan 1. Gajinya itu sama dengan 1. Lalu yang C besar dengan C kecil sama gaji pokoknya, gajinya itu berarti 2, golongannya dia golongan kedua. Lalu A, B, C sudah ya, A dan B dan C 0, 1, dan 2. Lalu untuk ini kita tambahkan, jangan lupa tambahkan aus, dan juga aus juga if aus. Oke, ini pasti tidak ada, kita langsung ubah. Untuk ke sistem outprint. Golongan sini X sama dengan X titik 2 tanda kutip
dengan tidak valid itu misalkan dia lebih dari 5 jam ya, sesuai dengan yang ada di soal. Ini kalau kayak gini tandanya ini saja, X besar X kecil aja. Oke. Kita return. Coba menentukan persen, menentukan persen lembur berdasarkan yang kita input ya, user. Oke. Dengan cara sama sistemnya seperti yang di sini, kita bisa copy paste aja biar cepat di sininya. Menentukan persen ini, tapi kita ubah dulu dari yang dari golongan ini diubah jadi jam lembur. Gampang aja, jam lembur sama dengan 1 seperti ini. Nah, jam lembur, if jam lembur sama dengan 1, oke. Gaji lembur sama dengan gaji pokok. Gaji pokok. Kita hapus dulu yang ini, agak bingung. Gaji pokok, hapus dulu deh. Gaji pokok. Jika jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan persenan lembur. Dikalikan persen lembur. Persen lembur. Nol. Kenapa nih? Enggak sih. Persen lembur. Jika jam lembur sama dengan 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan persen lembur. 0 dibagi 0 kita bagi 100. Oke. Gitu ya. Conditionalnya jam lemburnya 2 misal, sesuai yang tadi saya coba. Jam lemburnya misalkan sama dengan 2.
sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan persen lembur. Persen lembur 0 dibagi 100. Jika jam lemburnya 2 atau gaji lemburnya, langsung kita turunkan saja di sini. Gaji lembur sama dengan 1, 2, berarti kalau 2 sininya 1, lalu ini kita paste aja ya. Oke, kalau jam lemburnya 2, persen lemburnya 1, lalu jam lemburnya 3, persen lemburnya di sini 2, tetap dibagi 100 karena nominalnya kan di situ 30% ya. Persen kan kalau kita kalikan itu untuk kita pecah dulu itu kan kita perlu dibagi 100 dulu gitu. Gaji pokok dikali persen lembur, lalu kalau di sininya 4, di jam lemburnya golongan keempat, kita taruh di sini 3 dibagi 100. Sampai dia lebih dari 5 ya. Jadi kita tambahkan di sini huruf lebih besar dari 5. Oke. Di sini kita tambah 1, 2, 3, sini 4 berarti. Persen lembur 4. Oke. Ini bisa kecil. Oke. Lalu kita coba menghitung total penghasilan. Itu double total penghasilan sama dengan gaji pokok ya, gaji pokok ditambah gaji lembur. Total penghasilan itu dari
sama dengan gaji pokok ditambahkan gaji lembur penghasilan dari karyawan tersebut ya. Oke. Lalu untuk set outputnya, set output sistem admin gaji pokok RP-nya berapa, lalu kita tambahkan ke gaji pokok. Oke, tambahkan ke gaji pokok. Sama ini juga gaji lembur, tapi sorry. Nah, ini kita ubah ke gaji lembur. Ininya kita ubah ke gaji lembur. Ini sudah ada. Lalu ini kita ubah ke total gaji. Masukin total gaji. Sini kita masukin total gaji dulu. Ini harusnya total gaji. Jangan kecil aja. Total penghasilan. Oke. Kita cek apa ada yang salah. Biasanya di sini problemnya kelihatan nih, kayak gini. Kenapa ini penghasilan penghasilan sesuai ini apa? Kita cek lagi. Public kelas penghasilan karyawan, public. Kok gini? Import Java until array sudah sesuai. Util scanner, public class penghasilan karyawan, karena di sininya penghasilan karyawan. Lalu yang besar ya, penghasilan karyawan. Public static void string art, deklarasi array gaji sesuai, deklarasi array pasar lembur 30%, 32. Naruh apa ini? Scanner input
operasi array persen lembur, scanner input, scanner new system in sesuai input golongan sistem out print, masukkan golongan A, B, C, char golongan scanner, saya belum masukin indeksnya, indeks ya pantas. Skin index char scan index system, lalu input golongan scanner input golongan input jam lembur, indeks input jam lembur sistem masukkan golongan input jam lembur sistem out print, masukkan
labelnya scanner kenapa scanner untuk input scanner sama dengan rasanya ini udah bisa dijalanin ya. Kita coba ya, udah bisa jalan belum? Kita coba ya. Oh bisa. Misalkan kita udah ya, karena ini udah bisa di-run, kita langsung saja coba. Untuk golongan A, saya mau coba lihat, mau masukkan golongan A nya. Kita lihat, saya misalkan mau dia jam lemburnya itu jam lembur 2, maka hasilnya gaji pokoknya 5 juta, betul. Gaji lembur 1.600.000, betul. Kenapa betul dari 1.600.000? Dikarenakan dikarenakan 1.600.000 itu karena kalau tipe golongannya itu kan saya mintanya jam lembur 2 ya. Jam lembur 2 berarti dia itu 32% dari gaji pokok 22%, maka pendapatan dia dapatkan itu 6.600.000. Lalu kita coba bagaimana kalau versi yang lain. Kita coba ke golongan B. Lalu saya mau dia gaji pokoknya saya mau dia lemburnya 3 jam. Berarti yang dia dapatkan adalah 8.710.000 ya. Untuk golongan A, kalau misalkan dia minta jam lemburnya 2 jam, berarti dari gaji pokoknya 5 juta, berarti hasil dari lembur dia itu 1.600.000. Lalu ditambahkan dengan gaji pokok dia, berarti total gajinya 6.600.000. Lalu untuk golongan B, kalau dia jam lemburnya 3 jam, yang dimana 3 jam itu 34%, maka hasil yang dia dapatkan untuk total gaji di setiap bulannya adalah, andai dia lembur tiap hari seperti itu, rutinitasnya maka menjadi 8.710.000. Oke, berikut yang dapat saya sampaikan mengenai tugas 3 algoritma pemrograman. Jika ada yang masih berikut yang dapat saya sampaikan dari saya, Rahai Ramadhani, dengan nomor NIM 0497605777. Terima kasih.